Ya, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Kenapa kemudian etik lebih mudah integrasi dibanding dengan agama? Yang perlu kita ingat tentu saja adalah agama ini berbeda dengan etnik justru karena agama itu melampaui ikatan-ikatan perumudah seperti etnik tadi itu. Ketika kemudian kita bicara tentang Islam, kita bicara tentang sesuatu yang melampaui negara bangsa, melampaui ikatan-ikatan komunitas tertentu. Kita nggak lagi bicara itu. Sedangkan etnik itu selalu kaitannya dengan interest tertentu. Kita bicara tentang Jawa, tentang Cina, tentang Batak dan sebagainya. Dalam proses integrasi tentu saja ada proses diskusi-diskusi, ada proses dialog-dialog, dan barangkali dalam konteks etnik itu kenapa lebih mudah karena kemudian dia bisa masuk kepada komunitas yang lebih besar tanpa harus tanpa harus menyelesaikan ketegangan di antara keduanya. Hampir dalam konteks etnik ke nasional itu kemudian tidak banyak persoalan justru karena kemudian relatively ketegangan di antara isu-isu yang partikular dan isu-isu yang universal itu kemudian tidak banyak muncul. Isu agama ini berbeda karena justru identitas nasional ini seringkali kemudian memaksa orang untuk mengikat apa yang tadinya universal kepada konteks lokal tertentu. Islam yang kemudian global tiba-tiba diikat dalam konteks Indonesiaan. Yang kedua adalah agama itu selalu menyangkut tentang yang transendental, selalu menyangkut tentang Tuhan, selalu menyangkut tentang sesuatu yang besar, yang itu melampaui ikatan-ikatan nasional, ikatan-ikatan kewarganegaraan tadi itu, sehingga kemudian pada konteks komunitas tertentu mereka merasa bahwa ikatan ini jauh lebih besar, lebih agung dibanding ikatan nasional, sehingga kemudian begitu ada ketegangan di antara keduanya, beberapa masyarakat, terutama kelompok konservatif, kelompok radikal lebih memilih pada ikatan agama dibanding kemudian ikatan warganegaraan. Nah, ini kemudian persoalannya. Nah, ketegangan semacam ini yang transcendental, yang profan, yang God-made, yang man-made ini tidak ada dalam konteks ikatan etnik karena sama-sama relatively adalah berangkat dari satu yang sama, ruang profan tadi itu, sehingga integrasinya bisa berjalan lebih mulus. Walaupun sebenarnya tidak mulus-mulus amat ya. Selalu pada konteks pembangunan negara bangsa, dialog antar etnik, antar kelompok itu pasti juga punya ketegangan-ketegangannya. Tapi dalam konteks Indonesia, begitu kemudian kita punya Sumpah Pemuda, maka isu etnik dan lainnya harusnya selesai. Kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, harusnya selesai gitu. Tapi bahwa isu etnik ini kemudian juga bukan berarti tidak ada. Tadi saya menyebutkan bahwa salah satu isu etnisitas yang kemudian penting dan jadi persoalan itu adalah isu Papua misalnya. Hari ini masih menjadi persoalan yang serius dan belum selesai gitu. Tapi memang harus diingat bahwa begitu kita bicara agama, begitu kita bicara etnik, kita nggak bisa melepaskan itu dari aspek yang lain. Tidak ada konflik yang tunggal, hanya karena agama, hanya karena etnik, itu nggak ada. Pasti dia berkaitan dengan persoalan yang lain. Papua juga sama, ada isu etnik di sana, ada isu politik, ada juga isu ekonomi. Jadi membutuhkan pendekatan yang lebih humanis, yang lebih komprehensif melihat Papua. Gitu. Jangan sampai Papua menjadi Timur-Timur lagi, jadi Timur-Timur yang kedua. Gitu. Dia melepaskan diri justru karena kita tidak mampu mengatasi ketegangan-ketegangan yang ada di sana itu. Tapi saya tekankan bahwa tidak pernah ada persoalan etnik yang berdiri sendiri. Selalu terkait dengan persoalan yang lain, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Itu yang harus kita cermati ya. Saya kira pertama kita tidak perlu alergi terhadap politik identitas karena bagi saya politik identitas itu ada yang bagus juga. Tidak selalu politik identitas pasti buruk. Kita semua punya identitas yang itu nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Kita sebagai orang Islam, orang Cina, orang Batak dan sebagainya itu inherent dan melekat dalam diri kita, nggak bisa kita lepaskan. Yang perlu kita dorong itu adalah bagaimana kemudian politik identitas semacam ini mendorong pada arah demokrasi dan inklusivitas yang lebih baik. Itu yang perlu kita dorong. Jangan sampai kemudian politik identitas itu kemudian mendorong pada keterpecahan. Kita sudah pernah mengalami fase di mana kita berbeda-beda sebelum ada bangsa Indonesia. Kita memilih menjadi bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda dan negara Indonesia merdeka tahun 45. Kita sudah punya komitmen itu. Komitmen itu yang kemudian harus kita jaga. Ekspresi politik identitas itu harus ekspresi yang mendorong pada persatuan, bukan pemecah belahan. Kita tidak alergi pada agama, tidak alergi pada etnik, tidak alergi pada ikatan-ikatan primordial yang lain. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ikatan-ikatan ini begitu diekspresikan jangan sampai memecah belah kita sebagai bangsa. Jadi tugas kita adalah kita harus selalu aware dan mendorong ekspresi politik identitas menjadi ruang di mana artikulasi demokrasi, kebebasan, penghargaan, Indonesia itu muncul dan berkembang, bukan sebaliknya.